Halo. Bintang terang di desa sepak bola, dari tim Portugal, sebuah monumen penggemar sepak bola di seluruh dunia, tetapi baru-baru ini telah ditolak dan dikritik oleh banyak orang setelah tim tersebut. Tim ini tampil buruk, tersingkir dari pertarungan untuk piala emas kejuaraan Piala Dunia 2022. Lantas mengapa Ronaldo harus menerima hasil seperti itu? Apakah dia melakukan kesalahan? Pertama, kita harus mengakui bahwa Ronaldo adalah orang yang sangat sukses. Dia adalah salah satu pemain terbesar dalam sejarah. Ronaldo adalah salah satu pesepak bola terkaya di planet ini, dengan 1,24 miliar dolar pada tahun 2022. Mengenai kekuatan dan pengaruh, ada contoh yang sangat sederhana untuk dibayangkan. Saat itulah Ronaldo menepis botol minuman bersoda dalam sebuah wawancara, dan segera aset perusahaan Coca turun sebesar 4 miliar dolar. Dapat dilihat, Ronaldo adalah orang yang berpengaruh besar, sangat berbakat dan sukses, kaya. Yang mengarah ke, dia memiliki banyak orang yang mencintai, banyak penggemar, bahkan orang rela mencium kursi yang biasa dia duduki. Dan hal yang harus dikatakan adalah ketika Anda terlalu populer, Anda harus menerimanya, Anda akan memiliki banyak pembenci. Tidak terkecuali Ronaldo, tapi kenapa dia dibenci? Ada banyak alasan untuk itu. Ada orang yang membenci orang lain, hanya karena mereka suka melakukannya. Seperti dalam sebuah video, ketika likes mendekati 1000 dan tidak ada dislikes, maka akan ada teman yang mengklik dislike. Kemudian teman ini pun langsung berkomentar bahwa, karena semua suka, saya harus tidak suka untuk tampil beda. Selain itu, banyak juga orang yang membenci Ronaldo karena kesuksesannya, yang berujung pada kegagalan idola mereka. Mereka membenci Ronaldo hanya karena mereka iri dengan kesuksesannya. Semakin sukses, semakin dibenci. Begitu juga hidup kita. Banyak orang sukses dibenci dan dicari untuk dihancurkan. Namun, ini hanya satu masalah yang menyebabkan Ronaldo dikhianati dan dikritik. Ada masalah penting lainnya, yaitu tipuan dari media yang kotor. Seperti yang Anda ketahui, media juga merupakan dunia yang sangat kompleks. Namun, itu dapat dibagi menjadi faksi baik dan buruk. Media yang baik, mereka fokus dalam berbagi informasi secara akurat dan objektif. Tapi media yang buruk tidak. Mereka hanya peduli dengan pandangan, interaksi, dan yang terpenting uang. Oleh karena itu, mereka dapat menempatkan apa saja secara online, asalkan menghasilkan banyak uang. Konten kotor mendapatkan lebih banyak penayangan dan seringkali mendapat lebih banyak perhatian daripada konten yang sehat. Dan pers tidak berbeda. Ada tabloid yang hanya berspesialisasi dalam mengolok-olok kehidupan pribadi atau kesalahan orang lain, atau bahkan mengarang informasi palsu sendiri. Mereka mengira bahwa mereka adalah penulis novel thriller fantasi. Tapi sebenarnya mereka mencemari masyarakat. Setelah memiliki konten kotor, mereka juga menambahkan banyak elemen provokatif, sehingga konten tersebut menjadi viral di internet. Itulah kesuksesan tabloid. Dan Ronaldo jelas merupakan topik yang menggiurkan untuk dibahas. Surat kabar yang menulis tentang Ronaldo akan memiliki pandangan yang sangat tinggi. Namun ketika menulis pujian untuk Ronaldo selamanya, pembaca bosan, lalu pandangannya tidak lagi tersedia. Saat ini, Anda harus memperhatikan hal-hal buruk, harus menenun, mengarang cerita, harus menulis untuk membuat penonton kontroversial, harus pahit agar efek viral, memiliki pandangan dan uang. Itu sebabnya selebritis hanya perlu sedikit kecerobohan, sedikit kesalahan, akan menjadi sasaran ribuan serangan surat kabar. Dan ini adalah keberadaan masyarakat yang tak terhindarkan. Ada orang baik, selalu ada orang jahat. Karena jika tidak ada yang buruk, maka tidak ada yang bisa disebut baik. Semua akan menjadi orang normal. Oleh karena itu, menjadi seorang selebriti harus menerima diekspos dan dibuat-buat. Dan terakhir, ada yang mengkritik Ronaldo karena nyata. Itulah yang disebut penggemar musiman. Itu berarti mereka tidak peduli siapa Anda, apa yang telah Anda lakukan, mereka hanya peduli apa yang Anda berikan kepada mereka. Sama seperti ketika para pemain menang dan membawa kejayaan, mereka disanjung, dipuji dengan kata-kata berbunga-bunga. Tapi ketika mereka tidak bermain bagus dan tidak menang lagi, banyak orang akan melompat masuk dan menyebut mereka tidak berguna. Mereka dijauhi dan diejek dengan kata-kata kasar. Namun dalam hidup, siapapun bisa jatuh ke dalam situasi seperti itu. Saat Anda membantu orang, saat Anda membuat orang senang, mereka akan berterima kasih sebesar-besarnya, siap melakukan apa saja untuk Anda. Tetapi ketika Anda tidak memiliki apa-apa, tidak lebih, mereka akan menghilang, bahkan membelakangi Anda. Itu juga bisa dilihat sebagai aturan normal dalam masyarakat yang harus kita terima. Jadi jika Anda melihat cara banyak orang memperlakukan Ronaldo, Anda akan melihat betapa miskinnya Ronaldo.
Tetapi jika Anda melihat lebih jauh, Anda akan melihat bahwa itu adalah hukum kehidupan. Semua orang mengalaminya dan menganggapnya normal. Anda juga akan menemukan diri Anda dalam situasi yang sama di beberapa titik. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.